Siasat gila Rusia kuras senjata pemusnah Ukraina sampai habis tak tersisa. Enough information to comment on this plane crash. We've seen the reports of it. We're trying to get more information, but it would be imprudent for me to speculate beyond that. I just don't know the veracity of these reports. You know, the Ukrainians are claiming one. Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, NSC, meyakini jika militer Rusia tengah menjalankan siasat untuk menguras persediaan rudal Ukraina, sampai benar-benar habis tak tersisa. Bantuan persenjataan dari Amerika Serikat, AS, dan negara-negara Barat, ternyata tak cukup untuk menghadapi gempuran armada Vladimir Putin. Serangan masif rudal Rusia yang terjadi sejak 23 Januari 2024 ke sejumlah wilayah Ukraina, membuat Angkatan Bersenjata Ukraina, AFU, harus mengambil keputusan sulit. Pasukan di bawah komando Jenderal Valery Zaluzhny dipaksa memutar otak untuk menghadapi serangan militer Rusia di tengah krisis persenjataan. Perhitungan tersebut disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Laksamana Muda, Purnawirawan John Kirby, dalam pengarahannya di Gedung Putih, Washington DC, Selasa 23 Januari 2024. Rakyat Ukraina terpaksa mengambil keputusan sulit mengenai rudal pertahanan udara, dan Rusia mengetahuinya, ucap Kirby. Mana yang akan digunakan dan mana yang harus disimpan untuk digunakan di lain waktu, katanya dikutip Viva Militer dari The New Voice of Ukraine. Akibat serangan 44 rudal Rusia dalam 2 hari terakhir, 18 orang tewas dan melukai 130 lainnya. Jumlah itu masih berada di luar kerusakan infrastruktur yang masih dalam perhitungan. 18 orang tewas dan 130 luka-luka dalam serangan rudal massal Rusia terhadap Ukraina pada 23 Januari, ucap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dalam berita sebelumnya, Viva Militer menjelaskan sejumlah rudal mematikan yang ditembakkan tentara Rusia ke Ukraina. Dari total 44 rudal, militer Ukraina berhasil mengidentifikasi 4 rudal anti-pesawat S-300 dan S-400, 15 rudal jelajah KH-101 dan KH-555. 8 unit rudal anti-pesawat lainnya yang diluncurkan militer Rusia adalah KH-22, 12 rudal balistik 9K-720 Iskander M, dan 5 unit rudal udara KH-59 dan KH-X-31. Pecahnya Perang Dunia III semakin meningkat setelah aliansi militer Amerika Serikat dengan negara Eropa Utara Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO telah menyiagakan 90.000 pasukan tempur. Penyiagaan pasukan dalam jumlah besar digelar NATO sebagai manuver untuk mendesak militer Rusia mengakhiri invasi di Ukraina yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Daily Mail, NATO menyatakan jika seluruh pasukan dari 31 negara akan menjalani misi latihan tempur yang akan dilaksanakan pekan depan. Dengan sandi Steadfast Defender, latihan militer NATO direncanakan akan digelar lebih dari 1 bulan, tak terkecuali pasukan dari negara calon anggota, yaitu Swedia. Menurut Panglima Tertinggi Sekutu NATO Eropa, Jenderal Christopher Cavoli, durasi waktu latihan yang selama akan menempa kemampuan dalam ketahanan para prajurit dalam menghadapi kekuatan raksasa Rusia yang sangat diwaspadai NATO hingga Amerika. Dengan jumlah personel dan durasi waktu latihan, Steadfast Defender adalah aksi terbesar NATO yang digelar pasca Perang Dingin yang berakhir pada tahun 1991 silam. Steadfast Defender akan berlangsung hingga akhir Mei dan melibatkan unit-unit dari seluruh 31 negara anggota NATO, ditambah calon anggota Swedia, ucap Cavoli. Aliansi akan menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat kawasan Euro-Atlantik melalui pergerakan kekuatan transatlantik dari Amerika Utara.
Sementara itu, Ketua Komite Militer NATO Laksamana Robaur menegaskan bahwa agresi militer Rusia adalah bukti ketakutan Rusia dan Vladimir Putin terhadap demokrasi Barat. Baurir menilai jika kelangsungan hidup demokrasi bisa langgeng di Ukraina, kemungkinan besar rakyat Rusia juga akan menginginkannya. Hal inilah yang dalam pandangan NATO akan dianggap ancaman oleh Putin. Perang ini tidak akan pernah mengenai ancaman keamanannya. Sekitar 200 profesor dan pakar hukum internasional mengumumkan dukungan penuh untuk gugatan yang diajukan pemerintah Afrika Selatan di Mahkamah Internasional terhadap pemerintah Israel karena melanggar konvensi genosida. Melalui sebuah surat, mereka mengatakan bahwa sebagai akademisi sekaligus praktisi di bidang hukum internasional, studi genosida, studi internasional dan juga bidang serupa yang berkaitan dengan keadilan global, kami menyatakan dukungan penuh untuk gugatan Afrika Selatan di ICJ sebagai satu langkah menuju gencatan senjata yang diperlukan di Gaza dan juga mencapai keadilan di Palestina. Mereka meminta pengadilan agar segera mengambil tindakan sementara untuk menghentikan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza yang telah menghabisi 23.000 orang, termasuk wanita dan anak-anak. Sementara itu, Iran mendukung langkah hukum Afrika Selatan. Wakil tetap Iran untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, Swiss juga mendukung langkah hukum yang ditempuh Afrika Selatan. Lewat media sosial, wakil tetap Iran di Jenewa mengatakan mendukung langkah Afrika Selatan dalam menggugat kejahatan apartheid yang dilakukan Israel di Palestina berdasarkan konvensi genosida. Masyarakat internasional harus mendukung upaya Afrika Selatan dalam mengadili para pelaku kejahatan, kata dia dalam cuitannya. Kementerian Luar Negeri Iran merilis pernyataan tentang kasus di Mahkamah Internasional tersebut dengan menyatakan Israel telah melakukan banyak aksi kriminal dan secara terang-terangan melanggar konvensi-konvensi internasional. Iran mengatakan kejahatan perang rezim apartheid Zionis dan genosida terhadap bangsa Palestina, serta mendukung perlawanan untuk pembebasan dan pengakuan hak-hak sah di mata hukum internasional bagi bangsa Palestina dalam perjanjian dan juga perjuangan melawan pendudukan. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran juga mendukung langkah Afrika Selatan yang dinilai bertanggung jawab, berani dan juga mulia. Langkah tersebut diambil atas dasar hukum internasional sebagai pembelaan kepada bangsa Palestina. Iran adalah salah satu dari beberapa negara yang mendukung gugatan Afrika Selatan di pengadilan. Beberapa negara lainnya yang mendukung gugatan ini adalah Bangladesh, Bolivia, Yordania, Malaysia, Maladewa, Namibia, Nicaragua, dan juga Pakistan.